Pernah kepikiran nggak sih pas kita lagi asyik nonton film atau pesan makanan lewat aplikasi, sebenarnya apa yang terjadi di belakang layar? Ada loh semacam tulang punggung tak terlihat yang bikin semua itu jalan. Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu raksasa yang membangun tulang punggung itu. Coba deh bayangin skalanya. Netflix misalnya. Itu jutaan orang minta data film di detik yang sama loh. Gimana caranya satu perusahaan punya kekuatan komputasi segede itu tanpa bangkrut? Nah, jawabannya tuh nggak cuma pinter, tapi bener-bener ngubah cara internet yang kita kenal sekarang ini dibangun. Oke, kita mundur dikit ke zaman dulu ya. Sebelum ada yang namanya cloud, perusahaan-perusahaan raksasa kayak Netflix, Reddit, bahkan NASA itu harus ngelakuin semuanya sendiri. Maksudnya, ya mereka harus beli, pasang, dan ngerawat sendiri rak-rak server fisik yang isinya mesin semua ini. Kebayang nggak biayanya? Gila-gilaan pasti. Belum lagi bayar tim buat ngerawatnya. Dan yang paling pusing, nebak-nebak kapasitas server kita cukup nggak ya buat besok? Nah, disitulah Amazon Web Services atau AWS datang bawa ide yang jadi game changer. Gimana? Kalau daripada beli satu peternakan server, kita bisa nyewa sepetak lahan aja dari peternakan super raksasa punya Amazon. Dan yang paling keren, kita cuma bayar apa yang kita pakai. Sesimpel itu. Inilah inti dari apa yang kita sebut cloud computing. Oke, kita masuk bagian pertama. Pergeseran besar dari perangkat keras ke cloud. Ini benar-benar ngubah cara perusahaan mikirin soal teknologi. Yuk, kita lihat bedanya secara langsung. Nah, ini dia nih intinya. Di sisi kiri, itu cara lama. Keluar duit gede banget di depan sambil kayak berjudi nebak-nebak kapasitas servernya pas atau enggak. Kalau di kanan, cara AWS. Kita bisa mulai dengan modal minim, bayar seperlunya aja. Terus, kalau tiba-tiba aplikasi kita viral, wus, kapasitasnya bisa ditambahin cuma dengan sekali klik. Nah, fleksibilitas ini kuncinya. Kutipan ini pas banget. Jadi, ini kayak ngubah satu pos pengeluaran super mahal buat beli aset. Jadi, ya kayak bayar tagihan bulanan aja yang gampang diatur. Inilah yang bikin internet jadi lebih demokratis. Tiba-tiba, anak startup yang baru mulai pun bisa punya akses ke infrastruktur canggih yang sama kayak yang dipakai raksasa-raksasa teknologi. 32,4%. Coba deh lihat angka ini. Kelihatannya kayak angka acak biasa ya. Tapi, di balik angka ini, ada cerita soal dominasi total. Ini angka apa sih sebenarnya? Ini dia jawabannya. Angka tadi itu pangsa pasar AWS di industri cloud global. Dan kalau kita lihat grafiknya, jelas banget kan, mereka itu bukan cuma pemimpin, mereka benar-benar mendominasi. Pangsa pasar mereka itu hampir sama besarnya kalau dua pesaing terdekatnya digabungin. Kebayang kan? Oke, lanjut ke bagian 2, di dalam kotak perkakas AWS. Jadi, apa aja sih sebenarnya isi kotak ini? Ternyata, ini bukan cuma satu atau dua alat, tapi ibarat satu set lengkap balok-balok buat ngebangun internet. Nah, analogi balok Lego ini beneran pas banget. Gini deh, butuh server, ambil satu balok. Butuh tempat nyimpen data, ada baloknya lagi. Butuh keamanan, tinggal pasang balok yang lain. Semuanya itu udah disiapin sebagai balok-balok terpisah. Para developer tinggal pilih, rangkai, dan voila, mereka bisa ngebangun apa aja yang mereka mau. Yuk kita intip salah satu balok paling dasarnya, namanya EC2. Gampangnya, ini tuh kayak kita nyewa komputer virtual di dalam markasnya Amazon. Ini fondasinya banyak banget aplikasi. Nah, kata kuncinya itu elastik, yang artinya elastis, jadi kapasitasnya bisa melar kalau lagi rame dan menciut kalau lagi sepi. Hasilnya, ya kita bayar sesuai yang kepake aja, efisien banget. Nah, ada lagi nih yang lebih canggih, namanya AWS Lambda. Ini konsepnya serverless atau tanpa server. Maksudnya, kita bahkan nggak perlu mikirin soal sewa server sama sekali. Cukup upload aja kode program kita, misalnya kode buat ngecilin ukuran gambar. Nanti Lambda yang bakal ngejalanin kode itu pas dibutuhin aja. Kita cuma bayar pas kode itu jalan, bahkan hitungannya per sepersekian detik. Super efisien buat tugas-tugas kecil dan spesifik. Oke, bagian 3, masa depan yang terhubung. Nah, ngomong-ngomong soal perangkat pintar atau yang biasa kita sebut IoT, disinilah peran AWS jadi kelihatan futuristik banget. Coba pikirin deh, semua perangkat pintar di sekitar kita itu kan butuh otak di cloud biar bisa jalan. Dan sering banget otaknya itu ya AWS. AWS ini nyediain semacam jalan tol data. Biar jutaan perangkat ini, dari AC pintar di rumah sampai sensor di pabrik, bisa ngobrol satu sama lain dan nyambung ke cloud dengan aman. Inilah fondasi yang bikin dunia kita makin nyambung terus. Tapi pernah bingung nggak?
Gimana ceritanya aplikasi di HP kita bisa ngontrol AC pinter di rumah, bahkan pas AC-nya lagi offline atau putus koneksi? Kok bisa? Nah, ternyata AWS punya trik yang jenius buat ngatasin ini. Solusinya itu namanya device shadow atau bayangan perangkat. Cara kerjanya pinter banget. Jadi gini, pertama, perangkat aslinya ngirim status terakhirnya ke cloud. Terus, nah ini kuncinya, AWS bikinin kembaran digital atau bayangan dari status itu. Jadi aplikasi di HP kita itu sebenarnya ngobrolnya sama si bayangan ini yang selalu online di cloud. Nanti pas perangkat aslinya nyambung lagi ke internet, datanya langsung disamain sama si bayangan. Keren kan? Bagian 4, kekuatan, harga, dan jebakan. Tentu aja, nggak ada teknologi yang sempurna kan? Jadi, walaupun AWS ini canggih banget, kita juga perlu lihat sisi lainnya. Yuk, kita bedah kelebihan dan kekurangannya biar seimbang. Kelebihannya sih jelas banget ya. Pertama, biayanya rendah karena kita cuma bayar yang kita pakai. Kedua, tim bisa kerja lebih lincah dan cepat. Ketiga, skalabilitasnya. Jadi bisnis bisa tumbuh dari kecil jadi raksasa tanpa perlu pusing beli server fisik. Terus, fleksibel dan jangkauannya global. Jadi, aplikasi kita bisa diakses cepat dari mana aja di seluruh dunia. Tapi, ada tapinya juga. Buat yang baru mulai, platform ini bisa kelihatan rumit banget. Terus, kalau butuh bantuan teknis yang serius, biasanya kita harus bayar lagi buat paket support. Dan yang paling penting, semuanya ini bergantung sama satu hal, koneksi internet yang stabil. Jadi, ini benar-benar pertimbangan penting buat semua bisnis. Jadi kesimpulannya gimana? AWS itu bukan sekedar produk, tapi udah jadi fondasi. Sebagian besar internet yang kita pakai sehari-hari itu dibangun di atasnya, mulai dari startup kecil sampai lembaga pemerintahan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu AWS, tapi lebih ke kita udah punya fondasi sekuat ini, kira-kira hal luar biasa apa lagi ya yang bakal kita bangun di atasnya besok?